Kemuliaan kepada Allah di surga. Shalom semuanya, selamat datang di channel Romo Soleh OMI. Kali ini kita akan membahas seorang OMK dari kaum bangsawan dan kaya raya, tetapi membuang semuanya itu untuk mengikuti Tuhan, akhirnya menjadi suci dan pelindung bagi para OMK. Dia adalah Santo Aloysius Gonzaga. Aloysius Gonzaga lahir di Mantua, Italia Utara, 9 Maret 1568. Orang tuanya adalah bangsawan yang kaya raya. Saat lahir ibunya ingin dia menjadi imam, tetapi ayahnya ingin dia menjadi seorang kesatria yang hebat. Di rumahnya ada banyak pembantu. Sejak kecil ia diajarkan bapaknya berperang. Kemana-mana ia selalu dikawal para prajurit. Saat Aloysius kecil, dia mudah marah, berkata-kata kasar kepada orang lain. Ibunya sangat sedih melihat anaknya seperti itu. Maka dia menegur Aloysius. Setelah ditegur oleh ibunya, Aloysius demam. Saat dia sakit, dia melihat ibunya berdoa di samping tempat tidurnya. Sejak saat itu, dia memutuskan untuk hidup seperti ibunya yang rajin berdoa. Usianya saat itu 7 tahun. 3 tahun kemudian, ia berjanji tidak akan menikah. Dia ingin hidupnya hanya untuk Tuhan. Meskipun masih kecil, ia sering menceritakan kepada teman-temannya ajaran agama Katolik. Teman-temannya senang mendengarnya. Banyak juga teman-temannya mengajaknya bergabung menjadi prajurit, tapi dia menolak. Dia lebih memilih mencari tempat sepi dan berdoa. Pada tahun 1580, ia menerima komuni pertama dari Uskup Agung Milan, Santo Carolus Borromeus. Setelah komuni pertama, dia semakin rajin berdoa dan berpuasa. Saat berumur 13 tahun, ia dibawa ayahnya ke Istana Yakobus, putra Raja Philip II di Madrid untuk sekolah. Saat di sana, keinginan menjadi seorang imam makin kuat. Ia ingin menjadi misionaris di India sebagai imam Jesuit. Setelah 3 tahun tinggal di sana, dia kembali ke Italia. Ia menyampaikan keinginannya untuk menjadi imam kepada ayahnya. Ibunya sangat senang, tapi ayahnya tidak setuju. Ayahnya ingin Aloysius menjadi ahli warisnya dan mempertahankan gelar bangsawan keluarga. Tetapi Aloysius tidak mau menuruti ayahnya, lalu ia memberikan jabatan dan warisannya kepada adiknya. Akhirnya, Aloysius tetap ingin menjadi imam dan berangkat ke novisiat Jesuit di Roma. Di sana ia diterima oleh Romo Jenderal Jesuit Claudius Aquaviva. Setelah menyelesaikan program novisiatnya, ia mengucapkan kaul pertama dan mulai kuliah. Saat kuliah prestasinya sangat tinggi, ia pintar dan cerdas. Selain itu, dia disegani teman-temannya karena dia sopan, taat aturan, dan rendah hati. Dia juga semakin rajin berdoa dan menolong orang lain, seperti teladan pembimbing rohaninya, yaitu Pastor Robert Bellarmine. Pada usia 23 tahun, ia aktif menolong dan merawat orang yang kena wabah pes di rumah. Akibatnya dia pun jatuh sakit. Beberapa minggu kemudian dia sembuh, lalu lanjut menolong orang sakit. Tidak lama kemudian, dia sakit lagi. Kali ini dia sangat lemah. Setelah 3 bulan sakit, dia menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Juni 1591. Orang muda Katolik ini dinyatakan kudus oleh Paus Benediktus ke-13 pada 31 Desember tahun 1726. Dia adalah pelindung para kaum muda.
Santo Aloysius adalah role model atau teladan para OMK di zaman sekarang. Dia adalah seorang OMK yang mengajarkan bahwa anak muda juga bisa mengontrol diri terhadap godaan duniawi seperti makanan, kekayaan, seks, dan kenikmatan semu. OMK juga bisa bertekun dalam doa dan menemukan kedamaian serta melakukan banyak hal yang membawa kebaikan bagi diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Mungkinkah OMK saat ini bisa seperti Aloysius Gonzaga? Sangat mungkin jika kita sudah menemukan alasannya. Aloysius Gonzaga melakukan semuanya itu karena dia sudah merasakan kasih Tuhan lewat doanya, dan ia ingin memberikan diri seutuhnya untuk disucikan oleh Tuhan. Aloysius Gonzaga seringkali dilukiskan dengan atributnya berupa bunga lili yang melambangkan kesucian pribadinya, salib yang dipegangnya menunjukkan kesetiaan dan pengorbanan sepanjang hidupnya, tengkorak menunjukkan karyanya di tengah-tengah orang yang menghadapi kematian, dan rosario menunjukkan devosinya kepada Santa Perawan Maria. Akhirnya, selamat pesta nama bagi paroki, lingkungan, dan semua orang yang menggunakan nama pelindung Santo Aloysius. Semoga semangat doa, puasa, dan kesucian hidup Santo Aloysius juga ada di dalam diri kita semua. Tuhan memberkati.